Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau tidak salah, kalian sekarang masuk ke kaji latih 2, benar ya? Ya, oke, nomor 1 ya. Nomor 1 udah dibahas belum? Belum, Pak. Belum, oke. Dari hasil ulangan 50 siswa diperoleh nilai rata-ratanya 55. Kemudian kata di soal ini jangkauannya 70. Jangkauan itu adalah nilai terbesar ya dikurangi nilai paling kecil di kelas itu. Ya, itu adalah jangkauan. Nah, karena nilai rata-ratanya katanya terlalu rendah, maka setiap nilai dikali 1,2 kemudian ditambah 8 ya. Nah, untuk ngerjain soal ini kalian bisa gunakan analogi ya. Kalian bisa menggunakan analogi. Kamu ambil aja misalkan ini caranya analogis aja. Ya, misal kamu punya 3 bilangan lah, misalkan 3, 4, dan 5. Berarti jangkauannya berapa, rata-ratanya berapa. Rata-ratanya berarti jumlah semuanya dibagi 3 ya, berarti sama dengan 4. Jangkauannya yang terbesar dikurangin yang terkecil, 2. Ya. Nah, kemudian jika setiap data ditambah atau dikali 2, kemudian ditambah, miripin ini aja soalnya, dikali 2, kemudian ditambah 3 misalkan, maka rata-ratanya jadi berapa, jangkauannya jadi berapa. Oke, kita coba data yang pertama. 3 kali 2, 6 tambah 3, berarti 9. 4 kali 2, 8 ditambah 3, 11. 5 kali 2, 10 tambah 3, 13. Berarti rata-rata barunya adalah jumlah ini dibagi 3 ya, berarti 11. Jangkauannya yang terbesar dikurangin yang terkecil, berarti dalam hal ini adalah 4 ya. Nah, kalau kamu perhatikan bentuk ini, asalnya rata-ratanya 4. Coba ngikutin ini enggak polanya ya, coba. 4 kali 2, 8 ditambah 3, 11. Oh, sama nih. Berarti ngikutin pola ini. Berarti ini juga sama. Berarti rata-rata barunya adalah rata-rata yang lama 55 dikali 1,2 kemudian ditambah berapa kata di soal? Ditambah 8 ya. Nah, 55 kali 1,2 berarti berapa? Perkalian 5 yang cepat gini aja deh. 55 itu 11 kali 5 dikali 1,2. Nah, 1,2 kalau dikali 5, perkalian yang cepat ini tinggal dibagi 2 ya, atau 5-nya bisa diganti sama 10/2 gitu aja deh biar gampang. Ini 0,6 kali 10, 6 kali 11 berarti 66. Nah, 66 ditambah 8 berarti jawabannya rata-ratanya 74 ya. Berarti ini salah, ini salah, ini salah. Kemudian kalian perhatikan lagi analogi yang tadi, soal analogi, jadi soal yang mirip. Jangkauan. Nah, asalnya jangkauannya 2, di sini jadi 4. Berarti yang ngaruh di sini cuma yang mana? Iya, cuma dikaliin aja ya. 2 kali 2, 4. Yang ininya nggak ngaruh. Oh, berarti ini juga ngikutin. Asalnya 70, berarti jangkauan barunya adalah yang ngikutin cuma dikali aja. Yang dijumlahinnya nggak ngaruh ya. Berarti 12 kali 7. Ini pun ya ini sama dengan 84 ya. Jadi jawabannya adalah A. Jadi kita pakai main analogi. Nah, kalau misalkan kalau kalian misalkan mau ngapalin rumusnya, ya gini rumusnya. Kalau ditambah atau dikurang, jadi di sini ada ditambah atau dikurang, nanti yang ikut berubah hanya 3M. 3M berubah. Yang lain tetap berarti ya. Tapi kalau dikali atau dibagi, sebenarnya ini nggak usah diapalin, dikali dibagi ini karena semua ikut berubah. Semua ikut berubah. Nah,
Yang ditambah atau dikurang aja yang harus kamu ingat, yaitu 3M yang berubah. Apa? M yang pertama modus ya. M yang kedua median atau nilai tengah, maka semua keluarga besar kuartil ikut berubah ya, ini kuartil kedua. Yang satu lagi adalah min atau rata-rata yang tadi ya. Jadi ditambah dikurangi di sini yang ngaruh hanya rata-rata ya. Tapi kalau dikali semuanya ikut berubah, rata-rata ikut berubah, jangkauan juga ikut berubah ya. Sip. Ya, silakan. Yang perlu dicatat dulu. Kalau ada pertanyaan langsung diaktifkan mikrofonnya. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap kalian sudah mengerti ya. Oke, yang nomor 2. Nah, ini agak berat adik-adik ngerjain soalnya. Dalam suatu ujian katanya terdapat 10 soal. Untuk setiap jawaban yang benar, salah, dan kosong, masing-masing diberi nilai 4 kalau benar. Kalau salah, dikali min 1, dan kalau kosong 0. Maka nilai berbeda yang mungkin terjadi sebanyak apa? Oke, karena di sini ada 10 nomor, kemungkinan siswa mengerjakan ada 10 soal, maka kemungkinannya yang paling tinggi, misalkan ini ada yang paling pintar benar semua, ya. Nah, ini yang paling besar nilainya, yang paling maksimum adalah benar semua. Benarnya 10. Berarti tanpa kosong, tanpa salah ya. Berarti ini dikali berapa? Dikali 4. Berarti nilai terbesarnya adalah 40. Kemudian nilai terkecilnya. Ini ada siswa yang nembak salah semua. Ya, itu adalah nilai minimumnya. Berarti salah 10/10-nya. Berarti ini dikali min 1, hasilnya adalah minus 10. Ini salah maksudnya ya. Benarnya 10, salahnya 10. Nah, berarti nilai di sini kan bisa jadi misalkan berapa aja. Atau ada yang nggak ngerjain sama sekali, ya. Ada yang dikosongin. 10/10-nya dikosongin. Dikali 0 berarti hasilnya adalah 10. Maaf, 0. Berarti di sini ada 39, 38, terus sampai 0, terus di sini ada min 1, yang ngerjain 1 salah 1, itu min 1, min 2, dan seterusnya. Berarti banyaknya nilai dari 40 ke minus 10 ada berapa? Tapi ingat ada nolnya. Ya, berarti ada 51 ya, 51 nilai yang berbedanya. Nah, tapi kita cari yang tidak mungkin ya. Kita cari nilai yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin terjadi. Coba nilai yang tidak mungkin terjadi adalah berapa? Kan dari 40 sampai min 10 kan banyak sekali nilai di sini ya. Ada 39, 38, 37, dan seterusnya. Nah, nilai yang tidak mungkin yang ada di sini kan pasti ada yang tidak mungkin. Coba aja kita lihat. Kalau dia benarnya 10,
ngerjain 10 soal, benar semua tentunya ya. Berarti ini dikali 4 hasilnya adalah 40. Terus dia kerjainnya 9 soal, berarti ada 2 kemungkinan, bisa benar semua, benar 9 dikali 4 tanpa salah, kosongnya 1 misalkan ya, berarti ini adalah 36. Nilai yang terendahnya benar 9 ditambah salahnya 1. Salah 1, berarti dikali min 1 ya. Salahnya 1, berarti ini 36 dikurangin 1, 35. Nah, coba di sini ada yang miss, yang hilang. 40 sampai 36 berarti dilompatin 39. Nggak mungkin ada siswa yang nilainya 39. 39 benar berapa salah berapa? Ya ini yang tidak mungkin ya. Kemudian 38, kemudian 37. Nah, di sini adalah nilai-nilai yang tidak mungkin. Jadi ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, dan 37 nggak mungkin. Berarti berkurang dari 51 berkurang. Berarti totalnya adalah 51 dikurangin yang tidak mungkinnya. Udah gitu aja ngitungnya. Sederhana ya. Ya, tapi kalau di soal UTBK kayak gini baru-baru kepikiran caranya gini. Mungkin diurutkan satu-satu. Ya, lama juga sih, ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini tadi diisi 10, benarnya 10, nilainya 40. Kalau diisinya 9, dia bisa benar 9 tanpa salah, kosongnya 1. Bisa benar 9 tapi salahnya 1 ya, jadi 35. Nah, kita urutkan lagi sedikit lagi kalau 8. Berarti ada kemungkinannya yang terbesarnya berapa? Nilai terbesar untuk diisi 8? Ya, 8 kali 4 tentunya benar semua, salahnya 2. Salahnya 2, kosongnya 2. Tidak mengurangi nilai, berarti 32. Minimumnya berarti 32 tadi ditambah, ya kesalahannya. Berarti minimumnya itu adalah salah 2, benar? Salahnya 2, kan 10 soal. Berarti di sini ditambah minus 2. Berarti di sini adalah 30. Berarti bisa 30, bisa 31, bisa 32. Nah, di sini juga ada lagi yang hilang ya, yaitu nilai berapa? 34 dan 33. Tuh, udah berapa tuh yang tidak mungkin? Sudah 5 katanya ya. Satu lagi kita coba nilai isinya 7. Berarti maksimumnya berapa nilainya? 7 kali 4 ya, 28. Minimumnya ya 28 tadi ditambah salahnya. Salahnya berarti kalau diisinya 7 berarti minimumnya salah 3 ya. Berarti minus 3 di sini. Berarti hasilnya 25. Jadi bisa 27, bisa 26, bisa 25 nilainya yang diisinya 7. Nah, di sini ada lagi yang hilang, yaitu angka berapa? Angka 29. Oke, terus kalau diisinya 6, terbesarnya berapa? Iya, betul. 6 kali 4 ya, 24. Minimumnya 24 tadi ditambah salahnya. Salahnya berarti 4 ya. Nah, berarti di sini 20. Berarti bisa 24, bisa 23, 22, 21, 20. Nah, tapi dari sini ke sini ada yang hilang nggak? Udah nyambung, 25, 24 udah nggak ada lagi yang hilang. Nah, kalau kamu cek lagi, kalau diisinya 5, maksimumnya 20, minimumnya adalah 20 ditambah salahnya. Minus 5, berarti 15. Di sini ada 20, ada 19, 18, 17, 16, 15. Nah, dari 20 ke 20 yang tadi, mana sih? Sini, nyambung ya? Nyambung ya. Dan seterusnya ini udah nyambung semua ya. Jadi jawaban yang nilai yang tidak mungkin ada berapa? Nah, jadi kita cari yang tidak mungkin. 1, 2, 3, yang hilang-hilangnya 4, 5, 6 ya. Oke, cuma 6 ya. Berarti 51 dikurangin 6. Yang tidak mungkinnya ada 6. Berarti jawabannya adalah 45. Ya mungkin aja soal ini nanti diganti. Berapa banyak
nilai siswa yang mungkin sama gitu ya. Yang mungkin sama, bisa terjadi yang mungkin sama. Bukan ada berapa siswa, ada berapa nilai yang sama. Seperti ini ya, ini 20, ini juga 20. Dia isinya 6, salahnya 4 misalkan. Isinya 6. Isi 10 maksudnya ya. Ini benar ya, sorry, benarnya 6. Jadi maksimumnya ini, minimumnya salah 4 ya. Ini benarnya 7, salahnya bisa salah 0, bisa ini. Ini sorry, bukan isi. Isinya 10, 10-nya dia isi. Jadi maksimumnya benarnya 10, tanpa salah. Ini benarnya 9, salahnya bisa 1 ya, yang minimumnya. Oke, silakan dilihat-lihat dulu soalnya. Dilihat-lihat dulu jawabannya. Kalau ada pertanyaan langsung aktifkan mikrofonnya. Bapak mau bertanya. Silakan. Berarti kalau mau cari nilai-nilai yang nggak mungkin harus dihitung satu-satu gitu ya? Iya, Maksudnya? yang tidak mungkinnya kan cuma 6 tadi. Cari yang hilangnya ya. Dari 40 ke 36 nggak ada angka berapa aja berarti di situ. Nah, ini nggak mungkin. Ya, harus dihitung satu-satu. Nggak bisa pakai cara lain. Jadi ini mengandalkan logik berpikir sebenarnya ya, tanpa rumus ya. Jadi dia tidak bermain rumus di sini. Nah, hati-hati ya untuk soal-soal kayak gini ya. Ini bermain logika. Silakan, ada lagi pertanyaan? Tapi dinilai berapa itu udah nyambung semua. Kalau udah nyambung hentikan aja ya. Kalau udah nyambung hentikan berarti dia nyambung terus. Tidak ada lagi angka yang hilang. Angka yang hilang biasanya di angka-angka tertinggi ya. Oke, nomor 3, diketahui ini adalah parabola ya. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Memiliki sifat fx lebih kecil dari atau sama dengan 6. Untuk semua bilangan real x, kemudian dan kalau dimasukin x-nya 2, y-nya itu hasilnya adalah 6. Oke, jika fx melalui 3,4, maka f aksen 3-nya berapa? Jadi kalian harus menemukan dulu fungsinya. Nah, masih ingat, untuk menyusun fungsi kuadrat atau istilahnya adalah parabola, itu ada 3 cara ya. Bisa kalian gunakan bentuk umum yang tadi, AX kuadrat tambah BX tambah C, tapi bentuk umum ini bisa kamu gunakan kalau ada 3 titik sembarang. Nah, semua parabola dia bisa dibuat ada 3 titik sembarang. Ini tinggal masukin. Ini X-nya berapa, Y-nya berapa. Masukin ke sini. Ini X-nya berapa, Y-nya berapa, masukin ke sini. Nanti dapat persamaan dalam bentuk ABC, tinggal eliminasi, substitusi. Dapatlah fungsi yang dimaksud. Oke? Nah, kemudian cara yang kedua, kalian bisa gunakan bentuk khusus, yaitu A dikali X min titik potong terhadap sumbu X-nya. X min X1 dikali X min X2. Kapan Pak ini? Kalau dia motong, diketahui si parabola ini motong sumbu X. Nah, ini sumbu X-nya di titik X1 dan X2. Dan ada satu titik lainnya. Tinggal masukin aja ke sini. Ya. Nah, yang ketiga, ini yang lagi tren, yaitu yang ada puncak-puncaknya.
Y min Y puncak sama dengan A dikali X min X puncak dikuadratin. Nah, yang persamaannya ketiga ini, itu cukup diketahui 2 titik ya. Jadi puncaknya ada dan ada 1 titik lain untuk mencari A di sini. Atau gambarnya senyum gini, ada minimum, ada 1 titik lainnya ya. Yang diketahui X puncak, Y puncaknya aja pokoknya. Nah, soal nomor 3, perhatikan soal nomor 3. Banyak yang bingung mengartikan ini. Waduh, kok ini ada pertidaksamaan? Ada tanda lebih kecil sama dengan. Nah, sebenarnya ini memberikan informasi nilai si fungsinya atau Y-nya. Jadi nilai itu Y-nya ya. Iya, tertinggi adalah 6. Ngerti ya? Yang paling tingginya 6. Jadi bisa 5, bisa 4 nilainya, tapi nggak bisa ngelebihin 6. Itu bacanya. Oh, jadi kalau digambarin gini. Jadi si parabolanya pasti maksimumnya, titik tertingginya adalah 6 ya. Jadi kalau saya bikin di sini sumbu X, sumbu Y, nah nilai tertingginya itu adalah 6, maksimumnya 6. Nggak ada yang bisa ngelebihin ini si parabola itu. Jelas? Itu maksudnya. Kemudian kalau dimasukin X-nya 2, hasilnya 6. Oh, cocok. Ini tadi 6. Berarti di sini pas ya. Ini adalah sumbu simetrinya. X-nya adalah 2. Maka di sini titik puncaknya adalah 2,6. Jelas? Ini adalah titik puncak. Dan dia melalui 3,4. Anggap aja di sini deh melalui 3,4. Nah, kalau kalian mau gunakan bentuk umum yang ini harus ada 3 titik kan? Berarti ini dikira-kira aja. Ini 3,4. Berarti ada 1 titik lain di sini, yaitu 1,4. Masukin aja dalam bentuk ini nanti dapat ABC-nya. Tapi kelamaan. Lebih gampang kalian gunakan pakai yang ada puncak-puncaknya. Ya, oke. Yuk, jadi apa? Y min Y puncak, ya puncaknya 6 ya, tertingginya 6, A-nya nggak tahu, dikali X min X puncaknya adalah 2 dikuadratin. Jelas? Nah, untuk dapetin A, kamu masukin 1 titik lainnya yang berarti melalui 3,4. X-nya 3, Y-nya 4. Masukin, Y-nya 4. A-nya mau dihitung, X-nya 3. Nah, gini. 1 kuadrat 1 kali A, berarti A sama dengan minus 2. Oke, masukin lagi ke situ. Jadi fungsi kuadrat yang dimaksud adalah Y. Ya, A-nya udah ketahuan 2 nih, min 2. Masukin sini ya. Berarti Y sama dengan min 2 dikali, ini min 6-nya pindah ke sini, plus 6. Nah, yang dia minta adalah turunan pertamanya, Y aksennya. Tinggal turunin. Turunan ini apa? Min 4 dikali X min 2 pangkat 1 gitu ya. Turunan pangkat 2 dikali turunan dalam ini jangan lupa 1. Turunan X min 2 1. Turunan 6 0. Ini turunannya. Nah, katanya turunannya kalau dimasukin angka 3 berapa? Gitu ya. Berarti pada saat X-nya adalah 3, maka Y aksennya sama dengan, masukin angka 3, berarti min 4 kali 3 kurangin 2 kali 1. Berarti hasilnya adalah minus 4. Silakan kalau ada pertanyaan. Dicatat ya. Bahasanya matematika itu menulis ya. Kalau kalian cuma liatin aja, saya jamin kalian ngerti, tapi kalau disuruh ngerjain lagi nggak bisa ya. Ya ada yang bisa, ada yang enggak, tapi kebanyakan nggak bisa. Makanya ditulis lagi ya. Silakan.
Ya, oke, kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 4. Persamaan garis singgung kurva ini di titik X sama dengan 1, yang tegak lurus terhadap garis ini adalah apa? Ya. Nah, ingat ya, untuk soal-soal PGS, persamaan garis singgung, langkah ke satunya kamu gambarin dulu sketsanya, ya, biar kebaca semua maksudnya. Jadi di sini sketsa aja, sketsa gambar aja. Sketsa itu gambarnya nggak usah terlalu bagus. Jadi ceritanya ini ada fungsi, misal ya fungsinya kayak gini, yaitu Y sama dengan AX pangkat 3 min 2X kuadrat. Kemudian ada garis singgung di titik X sama dengan 1. Misalkan di sini, garis singgung di titik X sama dengan 1, koma Y-nya belum dikasih tahu. Nah, kemudian si garis singgung ini tegak lurus terhadap garis ini. Ya. Oke, berarti ada garis yang tegak lurus. Nah, kalau mau dijadiin Y sama dengan, ini Y sama dengan berapa nih? Ya, ini pindah ke sana, bagi 2 ya. Kan ini harus dijadiin Y sama dengan, berarti ini min setengah X, ya, plus 5/2. Oke, itu langkah ke satunya. Yang ditanya garis yang biru ini, garis singgungnya apa ini? Nah, ingat Adik-adik, untuk menyelesaikan soal persamaan garis singgung yang biru ini, ya, ini selalu butuh 3. Yaitu titik singgungnya, dalam hal ini absisnya adalah 1. Kemudian ordinatnya, kemudian gradiennya. Nah, gradiennya, jadi rahasia soal garis singgung sebenarnya ada di gradien ini. Gradiennya itu apa? Gradiennya itu adalah turunan kurva yang disinggungnya. Jadi kamu turunin fungsi kurvanya, nanti kamu ganti X-nya itu sama absisnya di titik singgungnya, ya. Jadi di sini dibutuhkan absis, ordinat. Nah, ini pentingnya di sini gradiennya. Jadi gradiennya itu turunan kurvanya. Nah, padahal di sini ada keterangan tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti gradiennya, perkalian gradiennya masih ingat? M1 dikali M2-nya harus sama dengan min 1. Nah, gradien di sini yang nempel di X di sini adalah min setengah. Berarti gradien yang biru ini adalah 2. Jelas ya? Nah, ini gradiennya 2. Kenapa 2? Karena kalau dikaliin harus min 1. Ya, sama dengan turunan kurvanya. Kita turunin. Kurvanya tadi adalah AX pangkat 3 min 2X kuadrat. Turunannya adalah 3AX kuadrat. 3AX kuadrat min, iya, min 4X. Nah, X-nya kamu ganti sama absisnya. Dalam hal ini adalah 1. Berarti kita hitung 2 sama dengan X-nya ganti 1. Berarti 3A min 4. Min 4-nya pindah ke sana. Jadi sama dengan 3A, berarti A sama dengan 2. Jadi parabola yang dimaksud adalah Y sama dengan, tadi apa? AX pangkat 3 ya. Nah, A-nya 2. Berarti 2X pangkat 3 min 2X kuadrat. Jelas? Oke, berarti ordinatnya berapa? Nah, saya kan butuh ordinat nih. Perhatikan, absis ordinat titik singgung itu nempel di kurva. Berarti bisa masuk ke, iya, bisa masuk ke kurva. Kalau X-nya 1, maka Y-nya adalah tadi Y kurvanya ini. Ya, jadi tadi berarti absisnya adalah 1, berarti ordinatnya, nah ordinatnya masukin ke sini ya, berarti 2 dikurangin 2 ya. Hasilnya adalah 0. Nah, gradiennya tadi berapa? Gradiennya tadi 2 kan? Udah. Kalau udah ada 3 ini langsung. Pokoknya butuh 3 ini, absis, ordinat, gradien. Maka persamaan garis singgung adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ya, yuk. Jadi Y min Y1 berarti 0, M-nya 2 dikali X min X1-nya 1. Ya, absisnya. Bongkar kurungnya jadi Y sama dengan, ya, 2X min 2. Inilah persamaan garis singgung si kurva tadi. Y sama dengan 2X min 2. Oke, jadi langkah ke 1, step satunya sketsa gambar.
Step yang kedua, kalian ingat, untuk menyusun persamaan garis singgung itu butuh 3. Absis, ordinat, gradien. Nah, absisnya udah dikasih tahu 1, ordinatnya tinggal masukin ke kurva, tapi sayang sekali di sini masih ada A. Nah, untuk dapetin A, kita bongkar informasinya dari gradien. Nah, gradien garis singgung itu turunan kurva. Tapi di sini ada keterangan tegak lurus juga, berarti bisa dimanfaatkan. M yang merah ini min setengah, maka M yang biru ini yang garis singgung itu adalah 2. Jadi kita samain, berarti 2 sama dengan turunan kurva, masukin absisnya, nanti dapat A, masukin lagi, maka parabola, fungsi yang dimaksud ini. Langsung ingat tadi butuh 3. Ya, silakan dicatat dulu, ini tiap tahun selalu muncul, hati-hati. Soal garis singgung, konsepnya cuma itu ya. Butuh 3, absis, ordinat, gradien. Dan rahasianya ada di gradien. Gradien garis singgung tadi apa? Turunan kurvanya, masukin absisnya. Silakan dicatat dulu. Ayo dicatat. Semangat ya.
Oke, nilai maksimum dari fungsi trigonometri, kita lihat dulu. Apakah fungsi ini fungsi tunggal, ya, fungsi sendirian. Nah, di sini ada perkalian, cos dikali sin. Berarti kalian harus hafal rumus konversi, mengubah dari perkalian diubah menjadi penjumlahan pengurangan, ya. Nah, perkalian itu kemungkinannya cuma 4, ya. Apa aja? Depannya harus ada angka 2, ya. 2 kali, 2 kali, 2 kali. Ini rumusnya nih. Ya, sin dikalinya dengan cos. Cos dikali dengan sin seperti soal ini. Ya, cos dikali sin, depannya cocok sudah ada angka 2. Ini wajib ada angka 2, ya. Cos dikali cos. Nah, satu lagi adalah sin dikali sin. Nah, untuk sin kali sin istimewa, ya, ininya min, ya. Harus ada minus 2 depannya. Nah, saya pernah ngajarin, ya, ada triknya. Trik mengingatnya, sin kan ada innya nih. Ya, kamu anggap aja min. Cos ada S-nya nih. Anggap aja plus. Ini untuk sekedar mengingat, ya, gunakan trik ini. Berarti kalau perkaliannya, kalau kalian ini dianggap min, cos dianggap plus. Berarti min kali plus apa? Min. Kalau hasilnya min, nanti fungsinya adalah sin-sin. Kalau hasilnya plus, nanti di sini cos-cos. Ingat, kalau penjumlahan pengurangan harus sejenis, ya, sin-sin, cos-cos gitu, ya. Oke, plus dikali min. Min, berarti sin-sin juga. Plus dikali plus, plus berarti cos-cos. Pokoknya kalau hasilnya plus, cos-cos. Kalau hasilnya min, sin-sin, ya. Min dikali min plus berarti di sini cos-cos. Terus kalian untuk tahu plus atau minus yang dipakai di sini, ya, tinggal lihat belakang perkaliannya. Kalau belakangnya in, ininya min. Perkalian belakangnya s berarti ini plus, ngikutin belakangnya aja, ini min, ini plus. Nah, ini jumlah sudut, yang ini selisih sudut, ya. Jumlahin sudutnya alfa tambah beta, selisihin sudutnya alfa kurangin beta. Nah, ini nanti sama semua. Ini rumus, ya. Rumus yang paling mudah diingat di trigonometri, yaitu rumus convert, mengubah dari perkalian menjadi penjumlahan pengurangan. Oke, sekarang kalian perhatikan soal ini. Nah, ini kan ada perkalian nih. Kamu ubah dulu pakai rumus konversi. Berarti fungsinya menjadi Y sama dengan akar pangkat 3, akar 3 pangkat, nah ini perkalian apa? Kalau cos dianggap apa? Plus. Sin dianggap min. Berarti plus kali min, min. Maka fungsinya adalah sin, sin. Terus lihat belakangnya in, berarti ini min. Oke. Ini jumlah sudut, yang ini selisih sudut. Jumlahin. Nah, ini sudutnya kalau kamu jumlahin X-nya habis kan? Berarti jadi V per 4 tambah V per 4. Berarti 45 tambah 45 jadi 90 derajat. Kalau dikurangin, V per 4-nya yang habis. Jadi min X dikurang X, jadi min 2X. Nah, ini saya sebut sebagai fungsi tunggal. Kenapa? Karena bentuk ini bisa diganti menjadi sin 90 kan angka, ya, hasilnya 1. Dikurangin, nah ini yang ada X-nya, sebutlah sin kotak. Nah, kalian tahu, ya, kalau fungsi tunggal, nilai maksimum minimumnya itu tinggal ganti sama plus minus 1. Jadi kalau 1 hasilnya berapa, kalau min 1 hasilnya berapa. Nanti yang terbesar itu yang yang maksimum. Sip. Berarti hasilnya jadi akar 3 pangkat, kalau ini ganti 1 jadi 1 kurangi 1 0, sesuatu dipangkati 0 1, ya. Ini min 1. Berarti akar 3 pangkat 1 kurangin min 1. 1 kurangin min 1. 2 berarti akar 3 pangkat 2. Hasilnya 3. Nah, ini yang paling besar. Berarti maksimumnya adalah 3. Jadi kalian harus hafal dulu, bukan hafal sih. Saya lebih senang dengan kata-kata inget, ya. Ingetin rumus ini, rumus convert. Nah, kalau kalian nulis rumus ini, yang paling penting ditulis adalah triknya, ya. Silakan dicatat dulu.
Ya, oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk A di antara 0 dengan 1. Ini A di sini antara 0 dengan 1. Ingat ya, ini namanya bilangan pokok eksponen. Bilangan pokok eksponen. Kalau di pertidaksamaan, bilangan pokok eksponen pecahan antara 0 dengan 1, tanda pertidaksamaan berubah. Tanda berubah. Ya, jadi itu teorinya. Jadi kalau ada A pangkat, fx lebih dari A pangkat gx. Nanti kalau A-nya pecahan antara 0 dengan 1, ya, tandanya berubah. Jadi ini fx, tandanya jadi lebih kecil dari gx, ya. Kalau apa? Kalau A-nya pecahan antara 0 dengan 1. Tapi kalau lebih dari 1, tandanya tetap. Oke, contohnya misalkan gini. Setengah pangkat X lebih dari setengah pangkat 2. Berapa X-nya? Berarti ini X, tandanya berubah. Oke, kenapa berubah? Ya, kamu ambil aja angka sederhana. Ya, misalkan setengah pangkat 1 dengan setengah pangkat 2. Gede mana coba? Pasti gede setengah kan? Kalau setengah pangkat 2 kan seperempat. Tapi kalau lihat pangkatnya mana yang lebih gede? Ini 1, ya ini 2. Berarti tandanya berubah. Oke? Jadi kalau ininya bilangan pokoknya pecahan, antara 0 dengan 1, tanda berubah. Itu konsep pertama yang harus kalian pahami. Nah, konsep yang kedua, jelas kalian harus hafal sifat-sifat eksponen dan sifat-sifat logaritma, ya. Jadi semua soal-soal eksponen, logaritma ya kuncinya ada di sifat itu. Nah, sekarang perhatikan di sini ada A pangkat 3x, A pangkat ini berarti ini saya uraikan dulu pakai sifat eksponen, ini bisa dikeluarin. Jadi sama aja A pangkat 3x ini jadi A pangkat x dikali 3, ya, pangkatnya dikali 3. Ditambah ini penjumlahan pangkat bisa dipecah jadi A pangkat dikali A pangkat. Jelas? Oke, dibagi dengan 4, hasilnya lebih besar dari A pangkat X dipangkatin 2. Nah, kenapa saya ganti gini? Karena saya mau memisalkan, ya, A pangkat X-nya sebutlah R. Berarti persamaan ini menjadi R pangkat 3 ditambah R, ya, dikali, iya, ini ada sifat nih di logaritma. Apa sifatnya? Iya, kalau ada A pangkat A log X, itu hasilnya adalah X aja, ya. Jadi kalau ini sama dengan ini, berarti hasilnya adalah ini aja. Itu salah satu sifat logaritma, ya, dari 7 sifat yang ada. Oke, berarti ini A pangkat A log 3, berarti hasilnya adalah 3. Berarti ini dikali 3. Lebih besar dari dikali silang aja, 4-nya, berarti jadi 4 dikali R kuadrat. Kemudian saya pindah ruaskan ke kiri semua, berarti R pangkat 3, min 4R kuadrat plus 3R lebih besar dari 0, kemudian keluarin R-nya. R kuadrat min, R-nya udah keluar berarti min 4R, R di sini udah keluar berarti di sini plus 3. Kemudian faktorin R min 3, R min 1, ya. Oke, habis ini jangan lupa bikin garis bilangannya. Berarti pembuat nolnya ada 3, 0, 1, 3. Susun dari yang paling kecil, ya. Kemudian cek ujung kanan, cek angka, ya. Ya, biasanya kalau saya ganti sama 1.000.000 aja. Hasilnya lihat plus atau min, 1.000.000, 1.000.000 kurang 3, 1.000.000 kurang 1. Oh, dikaliin semua? Iya, plus. Jadi ini plus, nanti ini berubah, min, plus, min. Karena pangkatnya ganjil semua, ya. Yang dia minta yang positif, berarti ini dengan ke situ. Nah, berarti R-nya ada di sini, R-nya ada di situ.
Selalu berikan tanda kurang dari di garis bilangan. Jangan lupa balikin lagi. R-nya tadi apa? R-nya A pangkat X. Berarti ini adalah A pangkat X. 1 itu A pangkat 0 ya. Oke. 0 ya udah aja 0 di sini. Udah pasti ya. Sesuatu dipangkatin X itu udah pasti positif. Jadi nggak usah dipikirin yang ini. Berarti kita cukup menyelesaikan yang ini. Karena sudah sama-sama A, lihat atasnya. X, ini 0, tapi apa tadi? Tandanya berubah. Jelas? Kenapa berubah? Karena A-nya, iya, A-nya pecahan antara 0 dengan 1. Dari mana tahunya? Ini di soal, ya. Pecahan antara 0 dengan 1. Jelas? Oke, satu lagi. Ini A pangkat X. A-nya diganti A pangkat X. Di sini 3. 3 itu tadi apa? A pangkat A log X, A pangkat A log 3 ya. Iya, berarti lihat atasnya. Ini A logaritma 3. Ini X, tandanya berubah juga. Asalnya gini, jadi gitu. Ya, jadi jawabannya adalah X lebih dari 0 atau X kurang dari A log 3. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Silakan dicatat dulu. Ya, soal berikutnya ini tentang komposisi fungsi. Kalau saya biasanya ngerjain komposisi fungsi, ya pertama, step yang pertama kalian ganti dulu sama simbol-simbol dulu ya. Sama simbol-simbol. Nah, misalkan ini saya ganti sama fungsi G, yang ini saya ganti sama fungsi H. Berarti kalau diganti simbol, ini tuh jadi F inverse dicampur, dikomposisiin dengan fungsi G, hasilnya adalah fungsi H. Begini.
Jelas? Oke, kemudian kamu bikin bulat-bulat ya. Di sini fungsi yang dicampur ada 2, yaitu F inverse dan G. Tambahin 1. 2 kan tadi ya, tambah 1, 3. Berarti bikin 3 bulat. 1, 2, 3. Nah ini kalau kalian paham cara ini hampir 99,99% kalian bisa gunakan cara ini untuk semua soal fungsi komposisi fungsi ya. Nah, di sini ada panah-panahnya, kamu tulis dari belakang dulu. Ingat ya, dari belakang dulu ya. Di sini G, berarti di sini G. Kemudian dilanjutkan di sini F inverse. Nah, dari ujung ke ujung inilah yang disebut sebagai ya, dari ujung ke ujung inilah yang disebut sebagai F inverse komposisi G atau disebut sebagai H. Kemudian kalau panahnya dibalik, ya muncul kebalikan. F inverse berarti F. Di sini kalau dibalik jadi G inverse dan seterusnya. Nah, kemudian yang paling penting untuk membaca diagram ini adalah yang di belakangin panah disebut X-nya atau asalnya, yang ditunjukin panah disebut hasilnya. Jadi kalau ada huruf F di sini berarti ini asal F, yang ini adalah hasil dari si F. Berarti ini asal F-nya berapa? T, hasilnya adalah 1. Berarti mana F? Nah ini F ya. Asal itu yang di belakangin panah, ini T, hasilnya adalah 1. Ini yang ditanya. Nah sekarang kalau kamu lihat, 1 ini adalah hasil dari, karena ditunjukin panah oleh si G, berarti hasil dari si G. Mana tadi fungsi G-nya? Ini kan. Berarti saya potret sedikit, berarti 3 per X plus 3, hasilnya harus 1. Saya cari X-nya. Udah ketahuan lah langsung X-nya 0 ya. Kalau dikali silang, berarti di sini X plus 3, berarti X-nya adalah 0. Itu asalnya si G-nya 0. Oke, kemudian kita lanjutkan. 0 ini asalnya si H, benar? Karena di belakangin panah langsung oleh si H. Berapa hasilnya si ini? Nah, berarti masukin ke H, angka 0. Ini kan H tadi ya. Kalau X-nya diganti sama 0, berarti hasilnya adalah 0 tambah 3 dibagi 0 tambah 3. Berarti hasilnya adalah 3 per 3. Berarti hasilnya 1. Jadi jawabannya adalah 1. Silakan kalau ada pertanyaan, pokoknya baca panah itu adalah asal hasil aja ya. Asal itu X-nya, hasil itu sama dengannya. Nah, kalau kamu paham cara ini, enak deh. Semua soal FG bisa kamu selesaikan pakai cara ini. Ya, tapi ada beberapa juga yang tidak suka cara tadi ya. Boleh kalian gunakan sifat. Jadi sifatnya kalau ada F inverse A sama dengan B, ada sifat B bisa masuk ke dalam, A-nya keluar. Nah, ini masuk, ini keluar, inverse-nya hilang gitu. Itu ada sifat, salah satu sifat di FOG. Jadi ini masuk, T-nya keluar. Berarti pakai sifat, nanti muncul F inverse 1 sama dengan T. Berarti si ini harus dijadiin angka, iya, dijadiin angka 1. Ya, kita potret 3 per X plus 3 sama dengan 1. Berarti X-nya berapa? Ya, yang tadi ya, X-nya 0. Konsisten, X-nya masukin 0 ke sini. Berarti jadi 2 kali 0 ditambah 3 per 0 ditambah 3. Berarti hasilnya 3 per 3 sama dengan 1. Ya, sih enak gunakan sifat. Tapi harus hafal sifat-sifatnya. Ya. Kalau yang ini mbahnya FOG. Yang nomor 7 pakai bulat-bulat tuh mbahnya FOG. Jadi pertama pakai simbol dulu. Ini dimisalin G, ini dimisalin H.
Oke, kita lanjutkan soal nomor 8. Jumlah 101 bilangan bulat berurut adalah 101. Berarti bilangan bulat berurut ya. U1 tambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah U100. U101 ya. Oke, hasilnya adalah 101 katanya. Nah, pertanyaannya berapakah bilangan bulat yang terkecil dalam barisan itu? Berarti ini yang ditanya. Ingat ya, bilangan bulat berurut 1, 2, 3, 4, min 1, min 2, min 3 gitu ya. Berarti di sini teh bilangan bulat berurut itu memberikan informasi bedanya adalah 1. Jadi selisihnya 1 ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dan aritmatik ya. Ya udah pakai rumus aja ini mah gampang ya. S101 SN. Rumus SN apa sih? Iya, N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali beda. Ya, yang ditanya A di sini ya. Nah, jumlah 101-nya adalah 101. Banyaknya bilangannya adalah 101. Ditambah 101 kurangin 1 berarti 100. Bedanya 1 ya? Iya. Dapat deh A-nya di sini. Ya. Ini dibagi 2 dulu. 2A dibagi 2A. 100 bagi 2, 50. Nanti 101-nya coret-coret. Berarti 1 sama dengan A ditambah 50. Pindah. Iya, jadi A-nya adalah minus 49. Ini mah gampang ya. Asal apal rumus itu aja. Oke, nomor 9. Jika titik 1, min 2 adalah titik tengah tali busur. Oh, berarti di sini ceritanya ada lingkaran. Masih ingat persamaan lingkaran? Ya, pasti ya. Kemarin udah ada kan soal-soal lingkaran. Ini teh adalah betul pusatnya 0,0. Jari-jarinya 3, betul ya. Ini pusatnya 0,0. Nah, di sini katanya ada tali busur. Jadi ini busur. Ini tali busurnya. Ini panahnya, kalau mau dipanahin ya. Ya, tinggal ditarik ke belakang jadi panah tuh ya. Nah, makanya ini disebut tali busur. Titik tengahnya katanya adalah 1, min 2. Pertanyaannya adalah apa persamaan garis tali busur yang merah ini? Ingat ya, persamaan garis butuh 3 ya. Tadi apa? Absis, ordinat, gradien. Absisnya 1, ordinatnya min 2. Nah, sekarang masalahnya gradiennya, kemiringannya apa? Nah, kalau saya hubungkan dari sini ke sini, ya pasti tegak lurus dengan tali busur, ya. Pasti tegak lurus. Itu sifatnya ya. Berarti gradien yang hitam ini yang menghubungkan antara pusat dengan titik tengah tali busur tadi adalah delta Y per delta X ya. Rumus gradien itu selisih Y
dibagi selisih X. Ini selisih Y-nya berarti min 2 kurangi 0 dibagi selisih X-nya. Iya, berarti gradiennya min 2. Maka gradien yang merah ini betul sekali, setengah. Ya, kenapa? Karena ini kali ini harus min 1. Berarti yang ini nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, yang ini nggak mungkin. Jadi jawabannya ini. Yang gradiennya setengah, ya. Ya, atau boleh kamu susun jadi apa? Y min Y1. Nah, gini, sama dengan M dikali X min X1. Sama kan? Jadi Y plus 2. Ya, kita lanjutkan. Suku banyak ini dibagi oleh ini menghasilkan sisa si ini. Pertanyaannya berapa? 3B min 4. Ya, setiap ada soal sisa, kalian bisa gunakan yang namanya dalil sisa. Gimana dalil sisa? Berarti fungsi sama dengan pembagi, masih ingat ya? Dikali hasil bagi ditambah sisa. Ini yang disebut sebagai dalil sisa. Kalau lupa, jangan lupa lah kalau bisa ya. Kayak 9 dibagi 2. Berapa hasilnya? 4. Betul. 4 kali 2, 8. Kurangin. Nah, ini udah lebih kecil dari pembagi, maka ini disebut sebagai sisa. Jadi kalau diuraikan 9 adalah apa? 9 adalah pembagi dikali hasil bagi, berarti 2 dikali 4, 8 tambah 1. Gitu ya? Oke. Dari situ sih, oke, fungsi fx-nya katanya ini. Sama dengan pembaginya x kuadrat plus 1 dikali hasil ditambah sisa. Sisanya adalah 6x plus 5. Nah, ini konsep yang pentingnya, Dede, setelah dalil sisa, si ininya dipaksa 0. Atau bisa si ini yang ditebak. Terserah mau yang mana. Mau yang ditebak atau yang dipaksa 0. Ya, dua-duanya bisa ya. Oke, saya gunakan dua-duanya ya. Kalau dipaksa 0, cara 1. X kuadrat ditambah 1 dipaksa 0. Berarti setiap X kuadrat kamu bisa ganti sama min 1. Ganti. Nah, berarti fungsi ini kan ada X kuadratnya kan? Berarti jadi AX dikali X kuadrat ditambah setiap X kuadratnya ganti sama min 1. Ini ada X kuadrat, ini ada X kuadrat, ganti sama min 1. Jadi AX kali min 1 ditambah 2 kali min 1 ditambah 5X ditambah B sama dengan, nah ini kalau X kuadratnya diganti min 1 kan jadi 0. Ya, ditambah 6X plus 5. Kemudian susun jadi min AX. X ini ada X ini, keluarin aja X-nya. Min AX plus 5X, berarti di sini plus 5. Ditambah B min 2. Nah, sama dengan 6X plus 5. Berarti kita cocokin yang nempel di X. Ini yang nempel di X sama dengan ini. Berarti ketahuan min A plus 5 sama dengan 6. Berarti A-nya ya sama dengan min 1. B-nya
Berarti ini yang tanpa X sama dengan yang tanpa X. Berarti diperoleh apa nih? B-2 sama dengan 5. Berarti B-nya adalah 7. Pertanyaannya adalah 3B dikurang A. 3B dikurangin A adalah 3 kali 7 dikurangin min 1. 21 plus 1. Ya, jadi jawabannya 22. Nah, kamu penasaran dengan cara kedua. Nah, cara kedua yang ininya di apa tadi? Ditebak. HX-nya ditebak. Cara memfaktorkan. Kayak cara kedua ya. Berarti ini hasilnya X kuadrat plus 1. Kita tebak aja di sini. Gitu. Perhatikan di sini. Depannya AX pangkat 3. Ini X kuadrat nih. Berarti supaya jadi AX pangkat 3, berarti di sini tebak jadi AX. Benar nggak? AX dikali X pangkat 3 kan jadi X pangkat 3 ya. Nah, belakangnya saya sebut aja ditambah, jangan B lagi lah, di sini udah ada huruf B. Ditambah sesuatu, sebutlah T aja. Nanti kamu bongkar kurungnya sama-samain aja ya. Ayo, ini kali ini jadi AX pangkat 3, ini kali ini TX kuadrat, ditambah ini kali ini AX tambah 6X ya. Jadi langsung aja A plus 6X gitu. Yang ini T, berarti plus konstantanya. Ini langsung saya susun. Kemudian saya cocok-cocokin ya. Yang nempel di X pangkat 3 sama dengan yang nempel di X pangkat 3. Yang nempel di X kuadrat sama dengan yang nempel di X kuadrat. Berarti T-nya adalah 2. Kemudian yang nempel di X sama dengan yang nempel di X. Berarti 5 sama dengan A plus 6. Berarti A-nya adalah min 1. Kemudian yang tanpa X sama dengan yang tanpa X. Berarti B sama dengan T plus 5. Nah, tadi T-nya ketahuan 2. Berarti sini 2 tambah 5. Ya, 7. Ya, sama ya. B-nya 7, A-nya min 1. Terserah mau pakai cara yang mana. Jadi, setelah kalian gunakan dalil sisa, konsep selanjutnya ada 2 cara. Ini bisa dipaksa 0, atau yang si ininya yang ditebak. Gitu. Ya. Oke, sudah jam 9. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, silakan kalau mau difoto dulu nanti ditulis ulang. Sudah? Oke. Iya. Ini cara 2. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.